Bang! Kedua sosok itu berjuang keras dari atas, dan tiba-tiba antara langit dan bumi, awan dan awan terkoyak oleh langit. Kecepatan dua orang membuat banyak pembangkit tenaga suci tercengang. Kecepatan seperti itu sulit dilihat dengan mata telanjang. Hanya di ruang yang tidak bisa berhenti berguncang kami dapat menunjukkan keganasan kedua belah pihak. Pada saat ini, selain gerakan kedua pria itu, seluruh bagian langit dan bumi menjadi sunyi. Mata semua orang menatap tajam kedua sosok yang terus-menerus bertarung di udara. Di atas wajah mereka adalah penuh dengan ekspresi serius. Dari ruang di mana setelah pertempuran berguncang, tidak sulit untuk melihat bahwa pertarungan seperti itu, hanya satu pukulan sudah cukup untuk meledakkan pembangkit tenaga suci biasa. Pria berjubah hitam misterius memiliki kekuatan seperti itu. Mereka dapat memahaminya. Tetapi Qin Yichen dapat meledak dengan kekuatan seperti itu, dan itu benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat sebelumnya, anak ini hanyalah puncak yang terhormat. Orang ini, apakah itu monster? Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan saudara Qin, bahkan pembangkit tenaga perantara suci, sulit ditandingi. Qin Yan menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di dalam hatinya, perlahan berkata, dan juga sangat beruntung di dalam hatinya. Ini memang jenius dari ras setingkat dewa, dan bisa bergaul dengannya benar-benar hebat. Berkat bagi keluarga saya. Hanya dalam waktu 1 tahun, Qin Yichen telah menembus dari prestise ke tingkat suci, dan kekuatan yang ditampilkan jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Qin Yichen asli bahkan lebih lemah dari Qin Ye. Tetapi siapa yang dapat berpikir bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun, yang terakhir telah berkembang ke langkah ini? Tapi pria itu sepertinya tidak baik-baik saja. Feng Rou memandang ke langit dan berbisik, karena dalam konfrontasi antara kedua sosok itu, terlihat jelas bahwa pria berjubah hitam itu menduduki poin atas. Qin Ye juga mengangguk dengan serius. Pria berjubah hitam ini bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Penghinaan awal, sehingga dia meleset berkali-kali. Sekarang, dia telah menetapkan pikirannya dengan benar. Dia tidak lagi bersaing dengan Qin Yichen, tetapi memilih pertempuran yang paling menguntungkan baginya. Asal sejatinya sombong, jauh lebih kuat dari Qin Yichen. Jadi jika pertempuran berlanjut, Qin Yichen cepat atau lambat akan kalah. Di satu sisi, angin dan salju berdiri diam di sana, dan dia secara alami dapat melihat lantai ini. Saat ini, ritme pertarungan telah dikendalikan oleh tangan pria berjubah hitam itu. Jika bukan karena kesombongan fisik Qin Yichen dan perlindungan 10.000 pelindung dewa, saya khawatir itu telah dikalahkan saat ini. Meski begitu, mungkin ini akan menjadi kekalahan waktu meluas itu saja. Namun, angin dan salju tidak menghentikannya. Dia mengenal Qin Yichen dengan sangat baik, dan yang terakhir tidak akan melakukan apapun karena suasana hatinya. Meskipun Qin Yichen telah benar-benar jatuh ke angin saat ini, Feng Shuexue percaya bahwa dia pasti memiliki ide dan tujuannya sendiri. True Origin yang penuh kekerasan seperti badai yang berkecamuk antara langit dan bumi. Kedua sosok itu berhadapan dengan sengit di langit. Guncangan True Origin yang meletus membuat ruang bergetar hebat. Namun, orang dengan mata yang baik dapat melihat bahwa Qin Yichen telah jatuh sedikit dalam setiap konfrontasi. Dengan cara ini, jika dia bertahan, dia benar-benar terjebak dalam ritme pria berjubah hitam dan sepenuhnya dalam keadaan pemukulan pasif. Bang! Bang! Dengan setiap pertemuan, gelombang kejut yang kuat membengkak dan tubuh Qin Yichen terguncang terbalik. Setiap kali dia berdiri diam, dia melonjak lagi, gerakan putus asa, dan terus bergoyang dengan pria berjubah hitam itu. Anehnya, bagaimanapun, hampir semua orang mengira bahwa pertempuran akan dimenangkan kapan saja, tetapi itu berlangsung lebih dari 1/4 jam. Qin Yichen, yang dapat dikalahkan kapan saja, masih merupakan naga yang hidup dan harimau yang hidup. Meskipun dia masih dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam guncangan keras ini, dia tampaknya adalah Xiao Qiang yang tak terkalahkan, dan dipukul mundur berulang kali, tetapi meledak menjadi api lagi dan lagi. Tidak, pria itu sepertinya tidak terluka. Bukankah anak ini menganggapnya sebagai metode kultivasi untuk mempertajam dirinya sendiri? Mungkin, orang itu tidak menganggap kita sebagai pekerja paksa. Ya, orang itu baru saja menembus ke tingkat suci. Mungkin itu benar-benar berarti. Saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa melihat tujuan Qin Yichen. Bagaimana dia bisa takut pertempuran jarak dekat ketika dia dilindungi oleh surga yang menentang baju besi? Saya khawatir dia telah menganggap pertarungan seperti itu sebagai kultivasi sesat. Anak sialan ini. Setelah berkelahi, melihat siluet yang baru saja berdiri diam, itu dijarah lagi, dan mata pria berjubah hitam itu menjadi dingin. Bocah ini, saya tidak tahu berapa banyak pukulan berat yang dia lakukan, tetapi dia masih tidak memiliki kecenderungan untuk memuntahkan darah. Selain itu, dia masih bisa merasakan bahwa dalam pertemuan ini, yang terakhir memiliki atmosfer yang agak sia-sia dan secara bertahap menjadi stabil. Gulungan. Dengan kemarahan pria berjubah hitam itu, sosok Qin Yichen dibombardir lagi. Namun, setelah pukulan ini, pria berjubah hitam itu tidak menyerang lagi, melainkan sosoknya kabur kembali,
Apakah kamu tidak bermain? Melihat pria berjubah hitam yang berkedip itu, Qin Yichen mengusap lengannya yang mati rasa dan bergumam kecewa. Pertarungan barusan membuat seluruh ototnya pegal. Bahkan sebelumnya, bahkan jika dia telah mencapai puncak pencapaian kecil dengan tubuh tertinggi, dia tidak dapat menahannya. Namun, dengan detak jantungnya yang kuat, kekuatan yang kuat terus membengkak, dan cedera ini hampir hilang dalam sekejap. Qin Yichen tidak mengalami trauma serius sama sekali kecuali kali ini. Tetapi dia dapat merasakan bahwa tubuhnya secara bertahap menguat dalam pertempuran yang hidup dan penuh semangat ini. Binatang kecil. Pria berjubah hitam berdiri di atas langit, menatap Qin Yichen dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan tidak bisa menahan amarah yang muncul di hatinya. Apa identitas Anda? Itu sebenarnya digunakan oleh seorang junior yang baru saja menembus level suci untuk berlatih. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir dia tidak akan pernah melihat siapapun lagi. Binatang kecil, kamu memaksaku. Sementara semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan Qin Yichen, suara minuman dingin tiba-tiba bergema di langit. Bang! Mata pria berjubah hitam itu menatap Qin Yichen dengan penuh amarah. Tangannya terbuka perlahan, dan kemudian semua orang melihat bahwa semburan gas hitam tiba-tiba meletus dari dalam tubuh keluar, langsung ke langit,